Kembali lagi bersama saya Mudita Triari. Hari ini saya telah menyelesaikan tugas yang ke-32 dari Indobot Academy. Tugas yang ke-32 bertema yaitu praktikum Grafana dan mengeksplorasi fitur-fiturnya dan juga menghubungkan InfluxDB melalui cloud kepada Grafana nantinya. Baik. Tugas yang ke-32 yaitu menggunakan Grafana dan InfluxDB Cloud, kemudian mengirim data dummy ke InfluxDB Cloud secara real time menggunakan SP32 nantinya yang akan kita praktekkan. Yaitu yang pertama adalah data dummy bebas dalam bentuk apapun, yang kedua menambahkan timestamp agar mengetahui waktu data terkirim, yang ketiga mengkonfigurasi dan menampilkan data pada dashboard Grafana. Kemudian boleh juga menambahkan widget seperti Google dan lain-lainnya agar lebih variatif nantinya. Baik, kita langsung saja menuju InfluxDB Cloud. Ini merupakan tampilan pertama dari InfluxDB Cloud server. Kita diminta untuk masuk menggunakan akun. Kali ini saya menggunakan akun Google. Ini merupakan tampilan pertama di dalam InfluxDB itu sendiri nantinya. Di sini saya menggunakan nama Indobot. Kemudian pertama kali adalah kita menuju ke Manage Database and Security. Di sini kita akan menuju ke Database Manager, atau kita akan langsung menuju ke bucket. Sebelumnya saya pernah membuat sebuah database ataupun bucket di sini dengan nama mengukur prediksi cuaca. Kita coba hapus terlebih dahulu. Nah, nantinya kita akan buat ulang. Penamaan database akan disesuaikan dengan codingannya kita yang berada di SP32 pada posisi paket. Kita samakan terhadap yang ada pada InfluxDB Cloud.
Kita membuat paket baru, namanya sama seperti yang tadi, mengukur prediksi cuaca. Kemudian kita akan hapus setelah 1 jam saja. Jadi setelah 1 jam data tersebut pada InfraDB akan dihapus ataupun dibersihkan. Kita sudah membuatnya. Kemudian di sini kita juga akan melihat pada Indobot, kemudian menu setting, kita diarahkan pada organisasi ID-nya kita. Ini akan kita masukkan ke dalam codingan SP32-nya kita. Begitu pula kelas URL-nya kita masukkan. Kemudian kita kembali ke API token. API token kita bisa mengenerate ulang. Indobot token. Di sini kita mendapatkan generate dari API tokennya kita. Jadi kita copy dan kita masukkan ke dalam codingannya kita. Baik, untuk konfigurasi awal pada codingan SP32 maupun InfraDB Cloud telah terselesaikan. Kita sudah memenuhi semuanya. Kita lanjut ke database, kita buka. Di sini ada paket, kita coba pilih prediksi cuaca. Kemudian pengukuran measure masih kosong. Di sini akan muncul bila mana database kita sudah terisi nantinya. Baik, kita coba hidupkan SP32 nya kita. Synchronize. Coba kita lihat ulang. Data telah masuk dengan nama sensor data. Ya, sesuai dengan poin yang sudah kita buat pada SP32 nya kita, yaitu dengan nama sensor data. Kemudian fieldnya juga telah masuk
Di sini ada indeks Wi-Fi, kemudian kecepatan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, konsentrasi gas, PM10, PM25, suhu udara, kemudian tingkatan pada suara. Kita pilih semuanya. Sebelumnya ini kita hapus terlebih dahulu agar menghindari kesalahan. Setelah kita pilih, kemudian kita hidupkan, kemudian kita run. Data kita telah masuk di dalam database dan terbaca dengan baik. Kemudian kita mencoba membuka Dockernya kita. Di sini saya menggunakan Docker via Windows. Baik, Docker kita telah berjalan. Yang pertama kita seperti biasa kita lihat pada image-nya kita. Di sini telah terinstall di dalam Dockernya saya, yaitu Grafana versi latest yang kita bisa buat ulang ataupun yang sudah ada. Sebelumnya saya juga sudah membuat kontainer dari Grafana ini sendiri. Kita langsung ke kontainer, kemudian ada di sini Indobot Grafana. Kita coba jalankan. Di sini saya mengarahkan port yang kita gunakan adalah 3001 yang akan ditujukan pada port defaultnya Grafana sendiri, yaitu adalah 3000. Baik, kita akan langsung menuju ke localhost yang kita mau. Tampilan pertama kali pada menu Grafana. Kita diminta untuk login. Kita telah masuk di dalam konfigurasi dari Grafana itu sendiri. Yang pertama kita menuju ke connection.
Di sana ada data source. Kita membuat data source terlebih dahulu. Bila mana ini belum ada, kita bisa membuatnya dengan membuat baru. Kita langsung menuju ke implug.db, atau kita bisa tulis bila tidak bertemu. Pada implug.db ini sendiri saya sudah membuat nama, yaitu implug.db cloud prediksi cuaca sesuai dengan penamaan codingan saya sebelumnya. Kemudian kita posisikan default. Query language yang kita akan pergunakan adalah SQL. Kemudian URL yang akan kita masukkan sama seperti yang ada pada codingannya kita. Kemudian kita lanjut ke database. Database-nya juga sama seperti yang ada pada codingan, yaitu mengukur prediksi cuaca. Dilanjutkan dengan token. Token kita masukkan seperti yang ada di codingan. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita lanjut ke dashboard. Di dashboard kita langsung menuju ke new. Ada new dashboard. Kemudian kita menambahkan add visualisasi. Visualisasi seperti biasa. Kita juga nanti mengarahkan pada data source-nya kita berposisi di mana. Yang kita telah tentukan adalah implug.db cloud prediksi cuaca. Ini yang akan kita pilih. Setelah masuk, kita akan ditampilkan pada edit panel yang berada di sini. Di sini kita bisa menggunakan builder atau menggunakan code nantinya. Di sini juga banyak fitur-fitur yang bisa dipergunakan. Kemudian panel-panel yang bisa kita pakai dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita nantinya dalam menampilkan dashboardnya kita. Baik, kita kembali ke Indopo dashboard yang telah kita konfigurasi sebelumnya, yang kita coba untuk jelaskan. Di sini saya menggunakan GAM maupun dari graphic chart. Yang pertama adalah suhu, menggunakan GAM, yaitu di sini saya menggunakan memilih waktu suhu, ya kan, dari sensor data
dimana waktunya adalah sekarang, intervalnya adalah 1 jam, dan suhu ini tidak kosong. Kemudian untuk menghitung maksimum, minimum, dan rata-rata, saya menggunakan bar count. Kemudian saya menambahkan query pada code, yaitu memilih max adalah perintah dari SQL ini sendiri, yaitu dimana nilai tertinggi pada suhu, kemudian ditujukan pada nama ID-nya yaitu max suhu, begitu pula min untuk minimum, kemudian begitu pula AVG yaitu average atau rata-rata, average. Kemudian diambil dari sensor data, di mana waktu yaitu waktu dari dan sebelumnya. Kemudian kita jalankan, muncul pada menu layar. Begitu pula untuk pengamatan cuaca. Saya menggunakan time series. Time series ini dipilih dari sensor data, di mana waktu sekarang dengan interval 1 jam dan indeks semua dari parameter yang akan kita tampilkan. Kemudian kita runkan query, tampil ke dashboard. Demikian presentasi saya untuk tugas ke-32 dari Indobot Academy. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalam.